Para peserta sangat antusias, mereka tadi sudah melaksanakan lari. Pagi di hari yang baru bagi seorang Meilita Elaine adalah kesempatan bertemu dengan narasumber, kisah dan sejuta kesempatan baru. Temui pagi ini. Sebagai reporter salah satu radio swasta ternama di Surabaya, menggali fakta dan kisah dari beragam peristiwa memang jadi keseharian lulusan komunikasi penyiaran Islam ini. Beberapa kisah dan fakta itu ia tuangkan juga di media sosial yang kini membuatnya punya 20 ribuan follower di Instagram dan sekitar 11 ribu di TikTok. Di luar rutinitas kerja jurnalistiknya, Mei juga menyempatkan membahas rencana pembuatan konten bersama Yanuar Dedi sang suami. Beberapa bulan setelah menikah, tepatnya sejak 1 Januari 2025, pasangan ini memang memutuskan fokus membuat konten seputar pengalaman sebagai pasutri baru sebagai side hustle mereka. Side hustle adalah istilah untuk menyebut kerja sampingan guna mendapatkan tambahan penghasilan. Untuk membedakannya dari kerja sampingan atau side job biasa, side hustle jamak dikaitkan pula dengan pekerjaan dilakukan sambil menyalurkan hobi atau passion. Perjalanan ini bikin aku belajar kalau ternyata profesiku ini nggak ada jenjang karir yang jelas. Misal dari reporter akan jadi apa. Terus kalaupun pindah ke media, banyak media yang sudah mulai tumbang gitu. Aku melihat itu semua, terus akhirnya aku mikir cara yang paling bisa aku lakukan sekarang tanpa menggantungkan ke siapapun ya dengan konten gitu. Aku bisa membuat apapun dengan akunku sendiri gitu. Itu sih alasannya waktu itu. Itu pilihan realistis. Sebenarnya nggak karena kenapa-napa sih, kerjaan utama juga masih aman sebagai jurnalis, gaji juga masih aman, tapi lihat banyak orang yang sukses lewat konten, terus lihat ekonomi yang serba nggak pasti, aku pengen bisa mandiri, berdiri di atas kaki sendiri gitu sih Mas. Makanya memutuskan buat konten konsisten itu. Istilah side hustle atau polyworking jika dilakukan dalam waktu bersamaan memang jadi fenomena global di tengah kondisi ekonomi saat ini. Dalam kasus Meilita, selain pekerjaan utamanya sebagai jurnalis, ia juga menggeluti side hustle sebagai konten kreator, membuat catering, hingga MC untuk acara lamaran. Data survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas Agustus 2024 menunjukkan ada sekitar 19,29 juta pekerja atau 13,34% dari total pekerja di Indonesia memiliki pekerjaan tambahan. Meski hanya didominasi kelompok usia 45 hingga 54 tahun dengan 25,83%, kelompok usia 25 sampai 34 tahun seperti halnya Meilita berada di peringkat keempat dengan persentase 25,40%. Artinya seiring dengan jumlah pekerja di kelompok dominan akan berkurang karena masuk usia pensiun. Kelompok pekerja dengan side hustle seperti Meilita bisa jadi akan semakin bertambah. Menurutku sejauh ini pilihan terbaik yang pernah aku ambil karena aku bisa dapat selain dapat penghasilan tapi aku bisa dapat banyak kesempatan, nggak cuma jadi jurnalis tapi aku bisa belajar banyak hal, jadi MC, lebih percaya diri, jadi public speaker misalnya, aku pengen itu sih. Terus juga seperti yang aku bilang tadi, aku masih S1, pengen banget bisa S2 someday nanti, terus pengen jadi dosen misalnya kalau sudah capek jadi jurnalis di lapangan gitu. Nah itu bisa dibangun dengan kalau duitnya ada bisa kuliah. Nah sedangkan kalau nunggu tabungan dari gaji kan lama gitu. Jadi untuk mempercepat itu aku memperbanyak side hustle. Pergeseran mindset pekerja dari yang dulu menganggap jabatan atau jenjang karir sebagai bentuk pengakuan atas kerja profesional menjadi fokus pada penghasilan dan kemerdekaan secara finansial dalam kajian psikologi adalah bentuk aktualisasi diri yang bisa berubah dari waktu ke waktu seiring perkembangan zaman. Kalau orang zaman dulu gitu atau mungkin di milenial masih ada gitu ya, aku merasa memiliki aktualisasi diriku, aku merasa jati diriku ini benar-benar ada ketika aku ada di posisi tertentu atau jabatan tertentu atau bekerja di perusahaan tertentu misalnya gitu ya. Tapi berbeda sama generasi Z sekarang karena kan kalau sekarang itu secara pekerjaan juga sudah mulai variatif, secara waktu juga sudah lebih fleksibel. Namun di faktor lain, ada faktor lain juga yang mempengaruhi bagaimana generasi sekarang itu atau generasi Z itu melihat bagaimana aku bertumbuh dalam berkarir.
Meski pergeseran mindset ini dinilai sehat secara psikososial, pelaku side hustle atau polyworking juga diimbau tetap memperhatikan sejumlah aspek, termasuk soal bagaimana mengantisipasi burnout atau kejenuhan dan kelelahan secara fisik dan mental akibat beban kerja yang bertumpuk-tumpuk. Konsekuensi positif kan pasti semuanya bisa ya mudah menerima. Tapi bagaimana dengan konsekuensi negatif? Oh, ternyata dengan aku bekerja part-time di A, part-time di B, part-time di C, secara finansial ternyata aku berhasil. Aku punya investasi yang besar. Tapi ternyata secara fisik aku capek. Secara psikis ternyata ada pressure-pressure yang, oh ternyata ini itu nggak pernah aku bayangkan sebelumnya. Nah, hati-hati di sini, gitu bahwa ternyata walaupun aku secara finansial itu terpenuhi, tapi ada titik-titik tertentu yang juga perlu diperhatikan, dikembangkan, dan dioptimalisasi. Sejumlah faktor lain yang juga dinilai semakin menyuburkan fenomena side hustle atau polyworking diantaranya sulit dan terbatasnya akses untuk pekerjaan formal semacam pegawai pemerintahan atau ASN. Side hustle atau polyworking menjadi pilihan realistis in this economy saat angkatan muda kerja tidak lagi peduli soal posisi atau jabatan karir. Namun yang juga harus jadi perhatian adalah bagaimana angkatan muda yang memilih untuk melakukan polyworking atau side hustle untuk memikirkan jaring pengaman atau proteksi diri untuk masa depan mereka ke depannya. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.